Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya laki-laki, pria, ya mungkin mendambakan ya kalau seandainya Mr. P-nya itu berdirinya lama, berdirinya keras, ya tegang, ya mungkin teman-teman menginginkan hal itu. Nah, bagaimana nih kalau seandainya Mr. P-nya ya berdiri itu berjam-jam ya dalam waktu yang lama, ya bahkan ya mungkin tidak terbayangkan oleh teman-teman. Nah, jadi gimana nih pendapat teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar tentang Mr. P ataupun penis yang berdiri berjam-jam. Jadi kita akan membahas priapismus bikin Mr. P berdiri berjam-jam. Apa itu priapismus? Priapismus adalah kondisi Mr. P yang mengalami ereksi berkepanjangan ya selama beberapa jam. Nah, ereksi itu kondisi berdiri ya teman-teman, ataupun kondisi Mr. P-nya tegang. Kondisi ini terjadi setidaknya selama 4 jam ya tanpa adanya rangsangan seksual. Nah, ini bisa terjadi. Pada kondisi normal ya Mr. P bisa ereksi, bisa berdiri, bisa tegang itu, yaitu ketika memang ada darah ya yang dipompakan ke sana, kemudian mengumpul di sana ya hingga terjadinya orgasme. Pada laki-laki yang mengalami priapismus ya harusnya setelah selesai orgasme kan darah balik lagi ya. Nah, ini darahnya tetap mengumpul ya, tetap mengendap, tidak bisa keluar. Nah, itulah yang menyebabkan kondisi Mr. P-nya itu berdiri lama ya, bahkan berjam-jam. Kondisi ini bisa terjadi tanpa adanya rangsangan seksual. Nah, bagaimana nih kalau seandainya kondisi ini terjadi pada teman-teman? Ya, coba bayangkan apa yang kira-kira akan terjadi. Priapismus umumnya itu ada dua, ya, priapismus iskemik dan priapismus non iskemik. Kalau yang pertama priapismus iskemik, yaitu adanya sumbatan di pembuluh darah sehingga darah yang harusnya bisa keluar dari penis ya itu nggak bisa lagi ya terbendung ataupun tersumbat. Priapismus iskemik ini merupakan kondisi yang paling umum terjadi dan ini sebenarnya harus segera ditangani karena ini kondisi yang serius. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan priapismus iskemik. Yang pertama itu penyakit tertentu ya, misalkan ya anemia sel sabit, leukemia, thalassemia, dan multiple myeloma. Yang kedua, konsumsi obat-obatan ya seperti obat pengencer darah, obat antidepresan, obat pereda pembesaran prostat, ya obat suntik untuk disfungsi ereksi, obat gangguan psikotik ataupun kecemasan, terapi hormon ataupun obat untuk ADHD. Yang ketiga, konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dan penyalahgunaan nafza. Yang kedua, priapismus non iskemik. Nah, kondisi ini terjadi ya ketika adanya robekan ataupun pecahnya pembuluh darah di penis ataupun menuju penis sehingga aliran darah itu terlalu banyak. Bisa diakibatkan oleh cedera penis ya, ataupun masalah di panggulnya, ataupun antara penis dan juga anus ya, ataupun perineum. Kemudian ada beberapa faktor resiko yang meningkatkan orang bisa terkena ya priapismus non iskemik. Yang pertama, amyloidosis. Yang kedua, gangguan saraf, ya gigitan laba-laba ataupun kalajengking, ya kanker yang terletak di dekat area penis ya seperti kanker prostat ataupun kanker kandung kemih. Gejala priapismus. Untuk gejala priapismus ya baik yang non iskemik ataupun yang iskemik, yaitu tentu teman-teman ya ereksi, tegang ataupun berdirinya Mr. P yaitu bisa 4 jam ya ataupun lebih. Kemudian pada Mr. P-nya itu bisa nyeri ya. Itu biasanya pada yang iskemik. Sedangkan pada non iskemik biasanya itu tidak begitu nyeri. Kemudian ya batang penis itu bisa kaku dan juga bisa tidak kaku. Kemudian ada cedera ya di area penis. Bagaimana pengobatan priapismus? Teman-teman ya pengobatan priapismus ya ini berdasarkan tipenya ya non iskemik ataupun iskemik. Nah, kalau non iskemik ya biasanya itu bisa reda sendiri ya tanpa perlu ya obat-obatan ataupun bantuan medis. Tetapi ya untuk membantu meredakan ereksi yang berkepanjangan, teman-teman bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, minum air putih yang banyak
Yang kedua, teman-teman bisa mencoba buang air kecil ya, ataupun kencing. Yang ketiga, teman-teman coba berendam di air hangat. Yang keempat, lakukan aktivitas ringan seperti berjalan ataupun lari-lari kecil. Yang kelima, ya minum obat pereda nyeri yang bisa dibeli di apotik ya, misalkan paracetamol ya, untuk membantu mengatasi nyeri kalau nyeri. Kemudian kalau priapismus iskemik ya, memang ini kita butuh pertolongan medis ya, ataupun bantuan dokter, karena tipe ini termasuk kondisi yang gawat darurat ataupun memang serius. Dokter akan mengkombinasikan pengobatan dan tindakan ya untuk mengeluarkan darah ya yang terkumpul ataupun yang mengendap di penis. Apa komplikasi priapismus? Nah teman-teman ya, kalau priapismus tidak ditangani dengan baik ya, ini nanti takutnya teman-teman pria mengalami disfungsi ereksi. Ya tentu ya, priapismus ini apalagi yang tipe iskemik ya, ini akan menyebabkan jaringan penis teman-teman itu nanti akan kekurangan pasokan oksigen. Kemudian kalau yang non iskemik ya, kalau tidak ditangani dengan baik teman-teman ya, nanti bisa mengalami infeksi. Nah jadi memang ya sebaiknya kalau teman-teman sudah mencoba cara-cara alami ataupun cara-cara yang teman-teman lakukan sendiri tidak ada perubahan, sebaiknya segera kunjungi dokter yang minta bantuan medis. Nah teman-teman ya, Mr. P berdiri yang lama memang idaman semua laki-laki, semua pria ya, apalagi keras ya, tahan lama, tapi kalau berkepanjangan ya tanpa adanya rangsangan seksual, tentu ini jadi masalah juga ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.